Nabi, hari ini seperti yang kalian lihat muka aku masih polos banget. Nah, aku pengen ngenalin ini salah satu episode untuk ngomongin fashion dan beauty, namanya OOTT. Nah, yang mungkin udah ngikutin di Instagramku tahu kalau OOTT itu adalah singkatan dari Outfit of Distemporary. Nah, tapi kayaknya kalau misalkan aku bikin channel itu jadi beda, maksudnya episode ini jadi beda, misalkan kayak outfit sendiri, beauty sendiri, itu kayaknya agak lumayan ribet ya. Jadi mendingan aku jadiin satu. Jadi kalau misalkan kalian melihat ada notifikasi itu ngomongin OOTT, berarti itu antara beauty atau fashion. Nah, hari ini aku mau nge-share makeupku sehari-hari, karena di Instagram pribadiku juga lumayan banyak lah ya, banyaknya ya sesuai sama followersku aja sih. Itu untuk nge-request, Kak, makeup sehari-hari dong, bikin tutorialnya. Nah, tapi kalau misalnya di Instagram mungkin aku agak males ya kalau ini dibuatin sama timku. Jadi ya udahlah, sekalian aja bikin. Nah, kalau misalnya ngomongin makeup, aku sih selalu menyarankan kalau makeup itu jangan terlalu tebel, karena kan kita itu kan gemuk ya. Kalau misalkan kita keringetan, kalau misalnya makeup terlalu tebel tuh kadang-kadang kalau misalkan luntur tuh jadi kelihatan banget, maksudnya jadi kayak jelek lah gitu loh. Nah, aku itu selalu bilang bahwa yang penting itu kulit itu dirawat dulu, baru kalian misalkan mau makeup kayak gimana pun pasti akan tetap kelihatan bagus. Nah, jadi aku tuh nggak pernah skip skincareku. Bahkan aku tuh sebenarnya jarang makeup kecuali bibir ya. Kalau misalnya bibir tuh aku selalu pakai lip tint. Tapi kalau misalkan untuk daily, aku tuh keseringan ya udah kalau males makeup ya pasti cuma pakai skincare aja gitu. Nah, jadi aku akan mulai step dari skincare aku. Kalau aku suka jatuh cinta banget sama si toner ini. Harganya murah, merek Korea, dan aku entah kenapa merasa si skincare Korea itu tuh lebih cocok sama kultur Indonesia karena kita sama-sama Asia, udaranya mirip-mirip lah gitu loh ya. Jadi aku suka sama si Centella ini. Terus kalau moisturizer aku pakai Savi karena ramah di kantong. Terus habis itu entah kenapa di kulitku cocok banget pakai si dia ini nih. Sebenarnya sih ini dia tulisannya Gold Water Essence ya. Jadi sebenarnya bukannya jelas ditulis ini moisturizer, tapi ini aku pakai buat jadi moisturizer aku karena aku kan udah 30 tahun, jadi kulit tuh udah mulai agak kering-kering, jadi harus pakai yang ekstra moisturizernya. Lalu kalau ini, karena ini aku pakai si moisturizernya itu sudah udah yang rich banget, jadi aku pakai sunscreen Biore-nya itu yang emang dia light banget, jadi dia nggak akan bikin muka kamu tuh jadi kayak kekunci gitu loh. Ngerti kan, sunscreen tuh suka kayak bikin muka kekunci, jadi kayak terlalu lembab, jadinya tuh mukanya jadi kayak nggak nyaman lah intinya. Nah, jadi kita mulai dari si toner dulu. Kalau aku lebih suka pakainya pakai tangan ya. Nih, ini secukupnya aja karena mukaku lebar jadi agak banyak. Jangan lupa kalau pakai toner itu sampai ke leher. Didiemin sampai dia agak mengering. Kita cari kertas dulu, kipas dulu. Kalau udah nggak basah di muka, kita bisa lanjut ke si moisturizer. Karena ini aku siang, jadi aku pakainya nggak terlalu banyak. Ya, sekitar seginilah ya, tuh. Kalau aku itu penganut skincare murah-murah aja, karena menurutku skincare itu kan pakainya rutin ya. Kalau misalkan kita pakai yang terlalu mahal, nggak ramah kantong, nanti pas abis kita lagi nggak punya duit, kita nggak bisa beli lagi, terus kita jadi nggak pakai skincare. Jadi pakainya yang, coba cari yang cocok sama kalian tapi harganya yang ramah di kantong. Nah, abis itu udah saya pakai moisturizer, kita pakai si Aqua Rich ini. Ini terbaik sih, ini aku udah kenal produk ini kayak dari aku kuliah kayaknya awal semester. Dulu nggak masuk sini, tapi sekarang di toko-toko di kayak Guardian, Century atau di supermarket kayaknya udah mulai jual nih dia. Tuh, nih SPF-nya 50 karena matahari di Jakarta kan juga seperti kalian tahu ya, sangat menyengat. Jadinya SPF-nya tinggi semakin bagus. Kita pakai.
makanya jangan pelit-pelit ya kalau misalkan si sunscreen, kalau nggak nanti kalian nggak keprotek kulitnya. Udah deh untuk skincare aku, karena aku mau nyalain handphoneku dulu buat ngaca. Sebelum aku dandan itu, biasanya aku suka jijik ngeliat bibirku yang terlalu polos gini. Jadi aku biasanya timpa lip tint dulu. Ini lip tintnya Dior Addict, ini emang enak banget. Emang harganya lumayan mahal sih, tapi dipakainya lama loh dia. Kalau aku pakainya shades 421, dan ini nggak bikin bibir kering. Makanya di satu bibir aja. Agak sedot gitu ya, biar agak sedikit kering. Dah. Nah, abis kita pakai lip tint, lanjut kita pakai si bacanya Rose All Day deh kalau nggak salah. Ya apapun itulah ya, Rose All Day atau Rose All Day. Ini aku pakai dia yang foundation. Ini aku ngabisin sih. Sebenarnya aku juga suka pakai yang si BLP. Tapi kalau yang BLP itu kan dia lumayan coverage kan. Jadi aku mau pakainya agak santai aja. Dan aku mau aplikasiin ini, aku paling suka pakai tangan. Kalau misalkan pakai si beauty blender tuh terlalu padat banget gitu kayak di muka. Ini aku pakai shades-nya yang fair. Nah, ini dia ringan menurutku. Terus kalian bisa taruh di tangan. Cet. Kayak segini. Berarti kalau aku pakai segini kalian bisa lebih sedikit lagi nih. Nah, aku ambil lalu aku taruh di ujung jari. Taruh di langsung. Ini mungkin agak nggak wajar ya, karena kebanyakan pakai beauty blender, tapi aku malas kalau pakai beauty blender. Karena terlalu masuk banget kayak ke kulit. Waduh. Ini agak ketebalan deh kayaknya kebanyakan. Agak seperti badut ya. Agak celemotan. Tapi nanti kan kita pakai bronzer lagi. Untuk leher jangan lupa nanti mukanya putih, lehernya hitam. Yang ada kayak di dagelan-dagelan gitu kan kesian. Jadi ini kamu ratain banget. Sebenarnya sih pasti udah pada bisa lah ya dandan. Ini aku cuma mau nunjukin aja gaya dandanku kayak gini. Nah, kalau kalian ngerasa agak ketebelan, yang di tangan kamu pakai ini lagi tisu. Terus kalian ambil lagi dari muka, di geser-geser gini biar foundationnya agak menghilang. Ini sebenarnya warna si fair ini tuh sebenarnya keterangan di aku, tapi ya kan karena belinya online ya, jadi nggak bisa nyoba. Jadi ya udahlah pakai aja Mas Bermuzir. Tapi bagusnya dia, semakin aku keringetan dia semakin merata di kulitku gitu loh. Jadi makin pudar dan nyerap gitu. Jadi kayak bagus. Nah, carilah foundation yang kayak gitu karena kan kita gendut ya. Jadi kalau misalkan kalian makin keringetan makin bagus, itu berarti tandanya itu cocok buat kalian. Sebenarnya kalau misalkan kalian itu matanya nggak terlalu hitam-hitam banget, nggak usah pakai. Tapi aku nih belakangan lagi suka tidurnya lumayan malam, jam 11. Menurutku jam 11 itu udah kemalaman karena aku bangunnya selalu pagi gitu. Nah ini aku pakai si face concealernya BLP. Agak udah kotor, nggak apa-apa. Kelihatan berarti tandanya dipakai beneran ya. Nah kita pakai sedikit sini. Dikit aja, ini lumayan nyata banget soalnya ini concealer ya. Bisa ke di sini. Nah, di sini ya. Titik ini di sini, di sini, di sini, di sini. Kita pakai. Ini buat nutupin si warna-warna gelap di samping hidung. Dah. Nah ini ngeratain yang kalau misalnya belum mau rata, karena warnaku tuh aku kan kurang mendalami dunia pershadesan si concealer atau ini ya, jadi ngasal aja gitu belinya yang terang aja. Nggak taunya ini terlalu kuning buatku, ini terlalu terang buat kulitku. Jadi ya udahlah, daripada mubazir tetap pakai aja.
Nah, untuk base aku cukup kayak gini aja nih. Aku udah jadi nih base-nya. Jadi concealer, abis itu pakai foundation yang ringan. Lalu kita masuk ke, biasanya aku ke alis. Kalau pensil alis, aku tuh suka banget sama si Viva ini. Aku udah 4 kali beli nih si Viva ini. Nah, ini Vivanya yang warnanya jujur nggak tahu, nggak ada. Pokoknya dia warnanya agak lebih muda lah. Nah, kalau aku menyarankan kalau misalnya kalian mau pakai pensil alis itu lebih baik memang pakai pensil alis yang warnanya jangan terlalu bold, karena kan badan kita sendiri udah bold nih. Udah kalau satu tempat kita udah kelihatan lah gitu ya. Terus habis itu alisnya nyentreng lagi gitu. Jadinya terlalu bold ketemu bold gitu. Nah, terus kalau misalkan kalian itu beli pensil alis juga cari yang warnanya itu mirip-mirip sama rambut kalian. Itu lumayan penting juga sih. Nah, sekarang aku mau coba pakai, mau ngasih lihat kalian. Ini Viva. Ini mereknya Viva, tapi Viva yang Perfect Shape Matic Eyebrow. Jadi dia itu yang bisa diputer gini. Bisa diputer gini. Terus dia ini teksturnya lebih lembut dibanding Viva yang pensil yang warna orange. Ini harganya under 50.000 pokoknya. Murah deh. Nah, ini kan kita udah gambar rangkanya nih ya. Aku udah gambar rangkanya, alisnya. Terus kita isi sedikit. Kalau aku isinya tuh dikit tipis-tipis banget. Karena aku nggak mau kelihatan alis tuh bold. Ya, tapi sebenarnya selera juga sih. Tapi ini aku hanya memberikan tips biar nggak terlalu kelihatan. Kan tuh suka males ya kalau misalkan cewek gini tuh sering banget walaupun masih muda nih sebenarnya. Tapi itu semangat ibu, itu tuh udah paling malas banget sebenarnya. Karena mungkin dikira kita udah ibu-ibu kali gara-gara berantah gendut ya. Nah, aku tuh menghindari banget sampai dipanggil ibu. Jadi aku kalau dandan tuh nggak mau kelihatan kayak ketuaan. Nah, ini biasanya aku sisir lagi pakai ini apa namanya, aku lupa lagi. Pokoknya sisir alis lah. Nah, sisir ini. Alis tuh sebenarnya berantakannya karena aku nggak suka threading dan nggak mau nyukur juga. Gini deh, jadi dia nggak terlalu beda sama alis kalian yang biasa, tapi lebih berbentuk aja sih, lebih tepatnya. Lalu kita ke sebelahnya, kita lagi bikin rangka lagi. Rangkanya juga tipis-tipis aja, jangan terlalu penuh. Ini pokoknya tips make up biar nggak disangka jadi ibu. Kan males ya, belum juga punya anak nunggu ibu sebel. Nah, kayak gini udah cukup nih kalau buat aku. Nih palingan yang ujungnya kita agak kerenin dikit biar ada dinamikanya, harus sedap gitu lagu. Nih, sisir lagi, kita agak maju-majuin. Seperti ini sudah sama. Ini alisnya udah jadi. Nggak usah yang terlalu ribet ya, karena waktu adalah uang. Jadi makeup nggak usah terlalu lama. Ini udah jadi nih si alisnya. Sekarang lanjut ke bronzer. Nah, gunanya bronzer itu kan bikin dimensi muka ya. Jadi ini buat kita kelihatan agak lebih tirus atau lebih mancung. Sebenarnya kalau mancung itu kita bisa pakai ini sih. Biasanya bronzernya warna lebih tua, tapi aku menerima diriku apa adanya, hidungku agak lebar nggak apa-apa, jadi nggak usah pakai di gitu-gituin lah. Shading, nggak usah di shading. Jadi aku cuma pakai bronzer aja biasanya kalau sehari-hari. Nih, jadi kita kasih di jidat sini, sebenarnya angka 3 gini, tok gitu. 1, 2 gitu. Jadi kita ngikutin aja angka 3 dari sisi-sisi wajah kita. Ini terutama ini harus agak lebih tebal biar kelihatan tirus. Ya memang nggak terlalu tirus banget sih ya, tapi agak lumayan lah, ada shadownya gitu loh. Nah terus ini aku dagunya putih banget, sama hidungnya dia oke dingin bekas sisa-sisa bronzernya. Nah ini setelah pakai bronzer, jadi dia lumayan nggak terlalu putih banget mukanya jadinya. Nah terus nextnya kita pakai blush on. Nah blush onnya biasanya itu aku pakai si cream blush dulu. Ini aku pakai Chick Stainnya si
BLP yang butterscotch. Terus biasanya aku pakein lagi blush on yang agak lebih sedikit tua kayak gini. Ini Sephora palette yang Vivid Earth. Nah ini aku pakai dulu. Ini aku pakai di jari segini, dikit sih. Karena dia buat base-nya aja sih biar lebih tahan lama. Tap. Masih buat di samping ini lagi. Agak sedikit kasih tengah hidung. Tapi nggak usah yang terlalu zret gitu ya, ntar kayak mbak-mbak Alfamart lagi. Ini sih sebenarnya agak udah kelihatan lebih cerah sih sebenarnya, tapi karena berhubung kita sering keringetan, jadi kita harus backup lagi dengan si blush on yang powder. Nah ini aku pakai yang agak gelap sedikit. Buka dagu, jadi kasih warna sedikit. Nah, udah kelihatan lebih menor kan? Udah kelihatan lebih menor. Terus tidak lupa pakai si highlighter. Highlighter di sini. Aku suka sih si Vivid Earth ini soalnya lumayan kepakai semua gitu. Ini sebenarnya udah ada bronzernya tapi kurang gelap buat aku. Ini bronzernya. Ini blush on-nya 2 warna dapet sama si highlighter. Pakai highlighternya. Sama nanti kalau misalnya kita pakai lipstick, aku pakai base di sini, di Cupid Bow. Udah ya. Sudah seperti ini. Sekarang kita ke mata dulu. Nah ini eyeshadownya dibawain sama Kak Iparku, PS Peach Skin. Nggak tahu warnanya aja sih sebenarnya, kalian bisa pakai apa aja ya. Banyak kan warna kayak gini. Nah aku suka di mataku tuh pakainya agak cerah kayak gini nih warnanya. Tuh kayak gini kita pakai. Sebenarnya pakai eyeshadow itu sebenarnya biar menahan minyak di mataku aja sih. Jadi aku warnanya bukan yang warna-warna ngejreng juga, tapi kalau lagi centil pingin juga sih dikasih aksen-aksen peach gitu ya. Nih peachnya itu aku pakainya yang ini yang muda banget kayak gini. Jadi dia hampir mirip-mirip sama ini, tapi dia agak ngasih warna sedikit aja. Kayak Cecio Korea gitu. Pakai sedikit di crease. Udah cukup kayak gini aja biar kelihatan seger aja kayak jeruk. Nah terus jangan lupa pakai highlighter yang tadi. Highlighter ini dikit aja buat di mata biar yang kayak ada belek-belek kayak gitu, belek-belek cemerlang. Hampir jadi guys. Sekarang masuk ke maskara. Ini aku penjepitnya pakai merek Tamiya aja. Sebenarnya yang bagus kan si apa namanya itu Shumura ya, tapi aku dari kapan beli itu lupa mulu, akhirnya nggak beli deh. Kita pakai ini tapi lumayan juga. Dijepit dulu. Nah, kalau udah kelihatan lentik kayak gini nih, baru kita pulas pakai si maskara. Nah, aku suka banget si Lash Paradise ini. Ini mirip banget sama Benefit yang Kinda Sexy menurut aku. Tapi Benefit mahal banget ya. Jadi kita pakai yang murah aja. Dan ini juga waterproof. Aku udah approve itu karena aku keringetan banget kan dan dia nggak luntur. Nah, kalau aku sukanya pakai maskara itu, pertama kita pulas ke bawah dulu gini, kita putar ke bawah, seret, gini, baru kita angkat. Nah, itu bakal bikin bulu mata kalian tuh nggak yang gumpal gitu loh si maskaranya. Nih sampai ujung-ujungnya lupa pakai. Nah, karena kita lagi pandemi kan selalu pakai masker ya, jadi penting banget nih pakai maskara kalau make up. Jadi kelihatan matanya tuh seger gitu. Ini udah ditek. Nah, kita jepit dulu, tunggu agak kering. Sekarang kita jepit yang sebelahnya.
jepit, cek gitu. Dikaget-kagetin bulu matanya. Udah, ya agak lumayan naik ya. Kita ulangin step yang tadi. Kita putar ke bawah dulu, set, baru kita angkat. Nah, kalau kalian mau dapet dimensi lagi, biasanya tambahin eyeliner lagi, tapi aku lagi malas pakai eyeliner, jadi nggak mau pakai. Nah, ini jadi nih bulu matanya, udah kelihatan bervolume, udah lebih tebel. Dan kalau misalnya bulu mata kita pakai maskara tuh biasanya mata tuh kelihatan lebih lebih nyala gitu. Lebih bagus aja gitu sih, lebih cantik sih kalau bulu mata lentik. Menurutku sangat membantu, makanya kenapa orang-orang suka banget extension bulu mata. Nah, sementara kita nunggu ini agak kering, kita bisa pakai lipstick. Kalau aku selalu suka banget bibirku tuh di ombre. Entah kenapa bibir ombre tuh kayak jadi cewek manis aja gitu, nggak yang terlalu bold banget, bahkan nggak bold, tapi juga nggak terlalu nude gitu. Kalau terlalu nude juga kadang-kadang bikin gigi kita tuh kelihatan kuning. Nah, jadi kita pakai ini BLP yang apa ya namanya ya, pokoknya yang paling muda deh, warnanya gue lupa. Kita gituin. Nah, ini jadi dia udah nyebar di samping sama agak ke tengah. Terus kita campurin sama lipstick gelap kesukaan kalian. Nah, aku pengen campurin sama Sephora aku yang ini. Ini cream lip stain. Itu yang warnanya nomor 80. Nah, ini aku pakai di tengahnya. Nah, jadi kayak gini nih. Ini si bibir nude versi aku. Nah, kalau misalnya kalian ngerasa warna dalamnya kurang gelap, kalian bisa pakein lagi yang lebih gelap. Ini aku mana ya, lipstick yang agak lebih gelap. Bisa campurin sama ini juga kesukaan aku nih, BLP yang pumpkin sorbet. Bikin warna bibirnya tuh jadi lebih cerah. Jadi intinya kalau aku sukanya tuh warna bibirnya yang agak lumayan cerah. Kalau dulu tuh entah kenapa waktu kuliah aku suka banget bibir yang warnanya gelap. Padahal setelah aku lihat di foto ya, aku tuh jadi kayak ibu-ibu serem gitu loh, kayak ibu tiri gitu. Nah, sekarang aku lebih suka yang agak nude dan lebih cerah warnanya. Jadi kita kelihatan mukanya tuh cewek baik-baik gitu. Nah, sekarang kita jepit lagi bulu matanya. Jepitnya di paling bawah ya. Jadi di dekat yang hampir ke kelopak, kamu cuma tekin gitu. Jadi jangan sampai habis dicet gitu. Kalau terlalu cat banget, bulu mata terlalu nyentreng banget dan gak natural. Ini juga sama, cuma ditekan sedikit. Nah, jadi deh. Oh ya, aku lupa ada sedikit highlighter juga. Tadi tambahin di sedikit di atas bibir ini. Nah, ini dia hasil makeupku. Ini makeup yang biasa aku pakai kalau misalnya aku mau jalan-jalan ke mall atau mau meeting ketemu orang. Ini biasanya makeup yang aku pakai. Jadi bibirnya agak sedikit bold sedikit, tapi matanya juga aku pakainya yang warnanya warna-warna netral aja. Terus blush on juga aku pakai agak sedikit orange, sama si kontur wajahku juga nggak yang terlalu bold gitu. Jadi ini yang kayak gini yang biasanya aku pakai sehari-hari. Tapi biasanya warna-warna lipstiknya aja sih yang aku suka ganti-ganti. Semoga makeup ini bisa menjadi salah satu referensi buat kalian dandan di rumah ya. Nah, sekian makeupku, dan jangan lupa biar aku bikin video terus, kalian harus subscribe, like, sama komen video ini. Oke? Bye-bye!